Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masailul Jahiliyah. Masail itu problem, ya, satu masalah, ya, bisa berupa perbuatan, ucapan, ataupun keyakinan di masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa di mana sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia hidup di dalam kebodohan, kejahilan, tanpa ilmu, tanpa bimbingan wahyu, maka mereka disebut, ya, atau masa jahiliyah. Insyaallah ta'ala kita masuk pada masalah yang ke-42. Betul ya? 42. Terakhir kan menisbatkan bahwasanya Allah punya anak. Betul? Sama? Berapa? Udah lewat 38 mah jauh. Ya. Ta'til sudah, kaqauli ali Fir'aun sudah. Ya. Terakhir yang kita cerita itu ada seorang alim yang masuk ke Raja Romawi. Kemudian bertanya bagaimana kondisi anak dan istri. Maka yang hadir murka. Ya. Itu dari Syarah Syekh Fauzan. Kita masuk al-mas'alatu tsaniyatu wal arba'un. Masalah yang ke-42. Diberi judul oleh Syekh Fauzan asyirku fil mulki. Kesyirikan di dalam mulk, itu kekuasaan, kerajaan. Qala al-mu'allif rahimahullah, yani Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, asyirku fil mulk ka qaulil majus. Syirik dalam mulk, kerajaan, kekuasaan, seperti ucapannya majus. Ya, agama apa? Majus, yang terkenal dengan Zoroaster. Ya, Anda bacakan saja syarah dari Syekh Fauzan. Min masail jahiliyah, termasuk masail perkara atau problem jahiliyah adalah asyirku fil mulk, kesyirikan di dalam mulk, itu kekuasaan, kerajaan. Kaqaulil majus minhum, seperti ucapannya orang-orang majus di antara mereka. Wal majusu ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris. Majus adalah sekelompok dari manusia yang ada di negeri Faris. Faris berarti Persia. Ya, kalau sekarang Persia itu atau dulu di Iran. Ya, Iran dulu itu terkenalnya dengan kerajaan apa? Persia. Ya, walaupun sekarang agama Majus mungkin tinggal sedikit jumlahnya. Karena di masa khalifah, ya, banyak dikuasai, kemudian berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Ya'buduna niran, mereka menyembah api. Ini Majus. Wa yaqulun, mereka berkata, inna hadzal qauna lahu khaliqat. Sesungguhnya alam semesta ini memiliki dua pencipta. Kemarin di beberapa daras kita sudah singgung, ya, tentang agama apa? Majus. An-nur wa zulma, cahaya dan apa? Kegelapan. Fan-nuru khalaqa khair, cahaya menciptakan apa? Kebaikan. Wa zulma khalaqat asyarr, sedangkan kegelapan menciptakan apa?
keburukan. Walihada summu bitsanawiyah. Oleh karena itu mereka dinamakan tsanawiyah. Ya, tsanawiyah itu bisa nisbah kepada dua. Ada dualisme di sana. Yang baik dan yang apa? Yang buruk. Yang terang, yang gelap. Wahada syirkun fir rububiyah. Dan ini syirik di dalam masalah apa? Rububiyah. Ya, kalau kita tilik sejarah, ya menarik memang membaca sejarah. Ya, bisa dibaca di Al-Bidayah wa Nihayah punyanya siapa? Ibnu Katsir rahimahullah. Atau antum bisa cek juga mungkin di Google, di Wikipedia atau yang lainnya, disebutkan di situ secara ringkas tentang sejarah agama apa? Majus. Dijelaskan secara ringkas tentang agama apa? Majus. Ya. Disebutkan ya bahwasanya mereka memiliki nabi yang bernama Zarathustra. Kalau bahasa Latinnya Zarathustra. Kalau di Bidayah wa Nihayah tulisannya ya Zarathustra. Zarathustra. Kalau di An-Nihayah atau Bidayah wa Nihayah. Kalau tulisan Latinnya atau Yunaninya ya Zarathustra. Mafhum? Yang nanti disebut dengan Zoroaster. Dan dia sudah ada sekitar antara tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Ya, jadi jauh sebelum Islam sudah ada agama yang disebut dengan apa? Majus. Ya, yang diyakini nabinya bernama Zarathustra. Ya, kalau dalam Bidayah wa Nihayah Zarathustra. Ya, dari Persia. Dari mana? Persia. Persia itu Asia Tengah. Ya, masuknya di Iran. Iran bagian apa? Timur. Dan mereka memiliki kitab suci namanya Avesta. Pakai V, Vespa. Avesta. Nama apanya? Kitab sucinya. Ya. Mafhum, yang diperangi oleh para sahabat itu sudah kekaisaran atau dinasti Sasaniyah yang ada di masa para sahabat. Kemudian mereka melakukan ya penyebaran Islam besar-besaran, salah satunya ke Persia. Begitu juga yang di masa Nabi yang mereka merobek surat dari Nabi, itu sudah kekaisaran ketiga, Sasaniyah namanya. Kerajaan atau kekaisaran apa? Sasaniyah. Mafhum. Ya, kalau dilihat memang dari sejarahnya, Zarathustra ini hidup di tengah-tengah bangsa Persia yang mereka itu menyembah banyak dewa. Yang menyembah banyak apa? Banyak dewa. Dia hadir untuk melakukan tajdid, pembaharuan, untuk menyembah hanya satu Tuhan saja. Ya, kalau dilihat ini seperti konsep apa? Tauhid. Ya, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada apa? Satu Tuhan. Mafhum, ini kalau dilihat dari literasi yang lain yang apa ada di manuskrip atau di kisah-kisah, ya mafhum, dari catatan-catatan yang tersisa. Bahkan disebutkan kitab sucinya Avesta ini mungkin diprediksi hanya sekitar 25% yang tersisa yang asli, dan ternyata isinya pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Tuhan yang Maha Esa, atau ya menunggalkan hanya satu Tuhan, yang mereka sebut dengan Ahura Mazda. Nama Tuhannya siapa? Ahura Mazda. Ahura itu artinya Tuhan. Ya, Mazda artinya yang bijaksana. Jadi Ahura Mazda artinya adalah apa? Tuhan yang maha bijaksana. Ya, ada mobil juga namanya apa?
Mazda. Ya, entah dia ngambil dari Persia atau memang dari bahasa Korea ya. Mazda Korea ya. Ya. Oh, Jepang. Oh, Jepang. Ya, ada korelasi sih, mungkin Jepang juga penyembah apa? Hah? Api kan? Makanya logo benderanya adalah apa? Matahari. Ya, jadi Mazda itu artinya Tuhan yang maha apa? Bijaksana. Sudah ya? Ini yang dicetuskan atau yang diajak oleh Zarathustra kepada masyarakatnya. Dan alhamdulillah berhasil. Hanya saja ketika dia meninggal, mulai kembali ya para ahli ibadahnya, ya para rahib-rahibnya melakukan ya biasa ketika masa kejayaan itu akan berakhir, ya mulailah perubahan-perubahan. Sehingga setan masuk menghiasi, ya kalau Tuhan maha bijaksana, Tuhan maha baik, kenapa menciptakan kejelekan? Kenapa menciptakan apa? Keburukan. Kan gitu dibisikin oleh siapa? Oleh setan. Akhirnya ya dari bisikan-bisikan setan, mereka tetap memuliakan yang namanya Ahura Mazda. Itu Tuhan tadi yang bijaksana, yang tadinya ditunggalkan untuk disembah. Akhirnya adalah ya kalau begitu pasti ada kekuatan lain, kata dia. Tujuannya baik, ingin mensucikan ya Robnya dia, Tuhannya dia ini dari keburukan. Akhirnya muncullah satu istilah yang disebut Ahriman. Ya, namanya apa? Ahriman, yaitu roh jahat pencipta keburukan. Namanya siapa? Ahriman. Ya, kalau ada yang di sini namanya Ahriman ganti nanti. Nah, namanya apa? Roh jahat pencipta keburukan, kegelapan dan kematian. Tujuannya apa? Baik, ingin mensucikan Rabb-Nya yang maha bijaksana, yang maha baik, yang menciptakan dirinya, ya, yang digambarkan seperti apa? Cahaya, sinar terang. Makanya nanti Qadariyah yang menolak takdir disebutkan oleh Nabi majusi hadhil ummah, majusnya umat ini. Bisa dipahami ya korelasinya. Kenapa? Karena orang Qadariyah ya tidak mau menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pakai dalil-dalil yang mutasyabih, yang menurut mereka larinya ke sana. Ya, seperti asyar tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengatakan, gak apa-apa kalau kebaikan Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan. Tapi kalau kejelekan, saya sendiri yang menciptakan. Allah tidak campur tangan terhadap perbuatan jelek saya. Tujuannya baik, ingin apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menciptakan kejelekan. Padahal semuanya yang baik dan yang buruk harus kita imani, takdir dari Allah, berarti Allah yang kehendaki, Allah yang menciptakan. Tapi jangan kecele dengan adanya iradah syar'iyah. Tidak melazimkan apa yang Allah kehendaki dari keburukan berarti Allah cintai, tidak. Begitu. Bisa ya? Begitu juga apa yang telah Allah inginkan secara syar'i tidak mesti terjadi. Karena tidak ada hubungan timbal balik secara pasti, secara paten, ya timbal balik yang harus antara kauniyah dengan apa? Syar'iyah. Itu secara apa? Singkat tentang agama apa? Majus yang mereka yakini memiliki nabi yang bernama siapa? Zarathustra. Kalau di tulisan bahasa Arabnya Zarathustra. Ya, ketika di masa khalifah diperangi, ya banyak yang masuk Islam dan juga beberapa lari ke daerah India. Ya, dia hidup di sana, mengembangkan ajarannya sehingga banyak ya bercampur dengan Hindu dan seterusnya. Karena ada kekelopan, kesamaan, sama-sama apa? Mengagungkan api. Biasanya kan kalau orang Hindu
Kalau mau nikahan itu pasti harus ada apanya? Api. Apinya diapain namanya nanti? Tawaf. Di mana dia? Di api. Ya makanya kata orang India itu kalau ngeliat api senang. Kenapa? Bawaannya mau nikah. Kalau ngeliat apa? Ngeliat api, bawaannya akan ada acara apa? Pernikahan katanya. Ya, dan beberapa daerah lainnya yang mereka saat ini jumlahnya apa? Minoritas. Jumlahnya apa? Sangat kecil. Ya intinya di kitabnya namanya apa tadi? Avesta pakai V. Kayaknya namanya nggak asing ya kalau teman Avesta. Kayak nama apa itu? Avesta. Ya. Intinya Zarathustra ini mengajarkan bahwasanya ada pencipta tertinggi, ya, yang segala sesuatu itu berasal darinya. Dan kemudian ajarannya Tuhan tidak boleh dibentuk, tidak boleh diwujudkan seperti dalam bentuk hewan, bentuk manusia, bentuk apapun tidak boleh. Nah, ini kan berarti ya, kalau dilihat secara zahirnya bagus kan ya, nggak boleh membentuk sebagaimana agama Yahudi. Nggak boleh Tuhan-Tuhan itu dibentuk dengan patung, dengan berhala, dengan simbol. Ya berbeda dengan orang Nasara yang membentuk Tuhannya, ada Bunda Maria, ada patung Yesus, ya ada salib, ya dan seterusnya. Makanya orang Yahudi kalau mau sholat di daerah-daerah yang dia mungkin minoritas, dia sholatnya di masjid. Karena memang di masjid tidak ada apa? Simbol-simbol yang menggambarkan Tuhan. Ya, walaupun mereka mungkin sembunyi-sembunyi, karena mereka juga sholat 3 waktu dalam sehari. Kalau Islam kan berapa kali? 5, dia berapa? 3 kali. Ya, dia juga mengajarkan Tuhan itu maha mengetahui, maha adil, dan seterusnya, maha mencipta. Karena ini sudah fitrah. Yang namanya Tuhan pasti harus berilmu, harus mampu, harus bijaksana, harus menciptakan, dan ini dan seterusnya. Ya, ini termasuk perkara-perkara yang zahirah, yang ada pada apa? Sifat atau karakter Tuhan. Sedikit di sini Anda tadi cari juga isi dari kitab Avesta. Ya, isinya sebagai berikut. Di sini ada namanya yasna kata dia, bagian utama untuk ibadah. Di dalamnya terdapat 17 kidung suci kata dia, yang diyakini ditulis oleh Zarathustra sendiri. Bagian ini dianggap sebagai yang paling sakral, yasna namanya, untuk ibadah. Ada lagi Fisferat, itu kumpulan doa dan pujian. Fisferat, kumpulan doa dan apa? Pujian. Ada lagi Vendidat, kitab yang berisi hukum moral, ya, hukum sipil, ya, dan cerita tentang penciptaan alam semesta. Ya, ada lagi Yashet, apa namanya? 21 lagu pujian yang ditujukan untuk malaikat dan pahlawan dari mitologi Persia kuno. Mungkin ini sudah dicampur-campur ya. Intinya beberapa ahli menunjukkan kitabnya memang sudah banyak perubahan, ya, karena peperangan, karena dihancurkan negerinya, kemudian hanya beberapa kecil yang apa? Tersisa. Yaitu apa? Salah satu agama yang ada di muka bumi. Ya, Bapak tuh baca saja sejarah sebagai maklumat, ya, supaya kita mengerti kondisi agama lainnya gitu. Bukan berarti untuk dilaksanakan, tidak. Hasya lillah, ya. Sekali-kali tidak demi Allah, tapi untuk kita ya terhindar darinya. Bahwasanya ada agama mafhum yang ternyata di sana melakukan syirik dalam bab rububiyah. Ya, walaupun begitu, ternyata pada hakikatnya mereka tetap mengagungkan Tuhan yang maha besar,
Maha Agung, Maha Bijaksana. Ya, walaupun mereka menetapkan dua Tuhan, dua pencipta, ya, tapi mereka meyakini tidak sama antara keduanya. Yang satu lebih apa? Lebih kuat, yang satu lebih bagus, yang satu lebih indah. Ya, karena hati ini memang terfitrahkan seperti itu. Ya, dalam masalah rububiyah tidak ada dua Tuhan yang berserikat, yang sama-sama kuat, sama-sama mencipta. Hanya orang-orang yang ya keras kepala, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang mukabir, orang-orang yang apa? Mu'anid. Tapi pada hatinya mereka ya mengimani hanya ada satu apa? Pencipta. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kenapa Qadariyah dikatakan majus hadhihi apa? Ummah. Paham sampai sini? Ya, dikatakan Qadariyah majusi hadhihi al-ummah. Maka yang baik, yang buruk itu takdir Allah, Allah inginkan dan Allah ciptakan. Kemarin ada yang bertanya ya, Pak Idam, kalau dia berbuat kejelekan berarti itu fiilnya Allah. Bukan, itu fiilnya kita, tapi makhluknya Allah. Sekarang ada orang mencuri, nggak boleh kita bilang itu perbuatan Allah ya, tapi kita bilang ya itu perbuatan si pencuri, si fulan, tapi perbuatannya dia makhluknya Allah. Dari sisi apa? Karena ketika dia berbuat, ingat kita dikasih iradah, dikasih apa lagi? Kudrah. Nah, kudrah dan iradah ini siapa yang ciptain? Allah. Maka dari dua ini terhasilkan perbuatan. Maka perbuatannya ini boleh dinisbatkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelakunya siapa? Si manusia tadi. Ya, nanti Pak Idam datang ke sini anak coret-coret bajunya. Ya, atau di anak pilok. Ya, piloknya kemana tuh warna merah? Hilang apa kemana tuh? Hah? Nggak tahu yang buat itu B kemarin? Hah? Iya, lupa naruh di mana itu. Ya, akan anak coret-coret baju antum di pilok seret. Kira-kira antum marahnya sama siapa? Sama anak atau sama Allah SWT? Hah? Masih sama anak. Kenapa? Karena anak yang berbuat. Tapi perbuatan anak ini ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan Allah kehendaki ketika dia sudah terjadi. Bisa dipahami? Ya, lah kenapa Allah takdirkan yang jelek? Ya, bukan berarti Allah cinta, tidak. Allah takdirkan yang jelek karena ada hikmah. Coba kalau semuanya baik, ya tentu tidak akan ada neraka. Ya, kalau semuanya jelek, buat apa nyiptain apa? Surga. Kan menjadi percuma, sia-sia, tidak hikmah. Justru ada yang baik, ada yang buruk, ada hikmah yang agung, yang besar. Sehingga manusia ketika salah bertobat, minta ampun, ya munajat dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, mungkin sampai nangis-nangis. Ya, ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iradah kauniyah bisa menjadi sebab jembatan untuk menuju iradah syar'iyyah. Begitu. Ya, jadi ketika menduakan dalam hal yang ini mencipta, maka jatuh ke dalam syirik. Begitu juga ya menduakan dalam bab hukum, sama babnya sama persis. Ya, menduakan dalam bab hukum jatuhnya juga apa? Syirik, dan syiriknya besar, bukan syiriknya kecil. Syirik yang apa? Besar, mukhrij 'anil millah. Bisa antum baca surat An-Nisa ayat ke-150. Coba dicek ayatnya, surat An-Nisa 150. Afwan ya, sambil garuk-garuk ini. Kalau kedinginan dan kambuh lagi. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan menginginkan membedakan antara Allah dan Rasul, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian, dan kami menginginkan hal itu supaya bisa mengambil antara itu jalan tengah. Ya, kan karena mengatakan nggak apa-apa kalau urusan ibadah
ya nggak apa-apa, terserah kalian, ambil dari Al-Quran, ambil dari hadis. Tapi kalau dalam urusan bernegara, dalam urusan hukuman, pidana, dan seterusnya, kami yang menentukan, kami yang menetapkan. Ya, potong tangan itu tidak sesuai dengan HAM. Membunuh, ya, yang dibunuh lagi itu menolak atau melanggar HAM. Apalagi dirajam itu melanggar HAM, dicambuk itu melanggar apa? HAM. Kita punya ketetapan sendiri. Ya, jadi tidak boleh masuk di dalamnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh masuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam masalah salat, dalam masalah puasa, masalah haji, nggak apa-apa. Kalian pakai apa? Al-Quran. Tapi kalau dalam masalah ini, ya, berarti kan dia telah menjadikan dua apa? Dua apa? Hah? Ada dua Tuhan yang mensyariatkan. Masalah salat, masalah baik ini, ya kan? Kalau masalah kejahatan kan masa jelek ini, ya kita sendiri yang menentukan hukum. Mau kami kebiri kek, mau kami hukum mati, mau dipenjara seumur hidup, mau dipenjara 20 tahun. Padahal Islam telah menetapkan hukum. Maka apa kata Allah SWT di ayat setelahnya? Ulaika humul kafiruna haqqan. Maka merekalah sebetulnya orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Paham ya? Berarti kan satu sisi masih menganggap ini syariat yang ini bagus, tapi hanya bab ini. Sedangkan kalau masalah ini kita pakai sendiri. Dikatakan oleh Allah SWT, ulaika humul kafiruna haqqan. Ya, pelan-pelan kita harus terus edukasi masalah ini, ya, supaya terangkat bahwasanya bab di dalam mengambil hukum selain hukum Allah, jatuhnya juga syirik akbar. Bukan hanya syirik dalam masalah kuburan, syirik meminta kepada wali-wali, meminta kepada kuburan yang syirik akbar, maka di dalam syirik hukum pun sama. Tidak ada bedanya. Ketika dia melakukan ini, Allah katakan apa? Sekali lagi, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah sebetulnya orang-orang kafir yang sebenar-benar. Kita berbicara hukum yang telah ditetapkan syariatnya, bukan dalam masalah idari atau administratif. Tidak. Itu kembalinya ke maslahat. Selama di situ ada maslahat, pasti Al-Quran, hadis telah membimbingnya, memerintahkannya. Selama di situ ada maslahat yang kuat, maslahat yang besar bagi umat. Dan kita taati bukan karena undang-undangnya, tapi kita taati karena Allah memerintahkan itu. Karena Allah mencintai maslahat. Karena Islam mengatur maslahat. Maka saya jalankan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan apa? Taat karena undang-undang atau taat karena buatan manusia. Karena terkadang pakai helm saja, saya nggak mau kalau dibonceng nggak pakai helm karena melanggar peraturan. Ini hulu, tidak mengerti dalam konsep apa? Tahkim, dalam konsep apa? Hukum. Ya, padahal itu hanya maslahat yang bisa jadi di jalan kampung, ya, tidak pakai helm, masalah atau tidak masalah? Kira-kira jalan kampung biasa nih, nggak pakai helm, masalah atau tidak masalah? Nggak masalah, biasa aja. Ya. Atau sampai kalau nggak ada, kalau supirnya ini nggak punya SIM, Anda nggak mau naik, Anda nggak mau antum jadi supir, karena antum tidak memiliki apa? SIM, kata dia. Karena ini menolak undang-undang. Ya, kita pakai SIM berarti menunjukkan taatnya kita kepada apa? Ulil amri dan seterusnya. Nah, ini tidak mengerti konsep yang namanya apa? Tahkim. Mana bab yang di situ telah Allah tetapkan tidak boleh diganti, mana yang mungkin di situ ada bab idari. Ya, tidak secara mutlak harus apa? Dipatuhi atau dijalankan. Ketika di sana ada maslahat, maka kita jalankan karena agama ini memerintahkan untuk mengambil maslahat. Jangan bunuh diri kalian dengan sia-sia. Qani fillah rahimakumullah. Ya, jadi pahami di sini Syekh Fauzan mengatakan wa hadza syirkun fir rububiyah. Maka ketika dia menjadikan ada dua ilah yang mencipta, maka jatuh dalam syirik apa? Rububiyah. Begitu juga ketika meyakini tadi ada yang mensyariatkan dalam hal A, ya ini ambil dari Al-Quran. Tapi kalau dalam masalah hukum kita bikin sendiri, maka mereka adalah ulaika humul kafiruna haqqan. Beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Nasallallahu alaihi.
wassalam. Karena menjalankan ya hakimiyah, ya ada bab rububiyah di sana. Ya, berarti apa? Allah yang maha mengatur. Itu termasuk konsekuensi rububiyah. Makanya salah satu makna rububiyah adalah al-mulk. Apa mulk? Merajai, menguasai. Ketika Allah rajanya, maka makhluknya adalah hambanya. Dan tidak sampai di sana, Allah yang punya hukum. Kan gitu konsepnya secara fitrah. Raja pasti punya rakyat. Raja pasti memiliki kewenangan hukum. Maka mengimani, ya meyakini Allah yang berhak mengatur hukum, kita telah mengimani secara rububiyah. Menjalankannya masuk dalam ranah uluhiyah. Karena itu bab ibadah. Makanya kata Allah SWT, wala di surat Al-Kahfi itu, wala tusyriku fi hukmihi ahada. Ya, Allah katakan jangan kamu atau kamu tidak menyekutukan Allah dalam hukumnya seorang pun. Berarti ketika menjalankannya, berarti dia menjalankan tauhid. Karena lawan syirik adalah tauhid. Berarti dia sedang beribadah kepada Allah dengan menjalankan hukum apa yang telah Allah tetapkan. Dan masuk juga dalam ranah asma wa sifat. Karena salah satu nama Allah adalah Al-Malik atau Al-Malik. Kita imani Allah rajanya, ya semua yang ada selain Allah adalah hambanya Allah. Ya Allah yang berkuasa dan Allah yang punya hukum. Maka ketika dia mengambil selain hukum Allah, apa yang telah Allah tetapkan, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bab apa? Asma sifat, bab rububiyah dan bab apa? Uluhiyah. Makanya kalau kita lihat sejarah, ya tergerusnya hukum itu babnya bahkan lebih akhir. Ya, babnya lebih apa? Lebih akhir. Misalkan ada kerajaan-kerajaan Islam. Ya, bisa jadi dia terjatuh dalam babnya syirik, dalam syirik uluhiyah. Tapi dalam bab kedaulatan sebuah negeri, sebuah kerajaan, pasti asasnya Al-Quran dan Hadis. Contohnya Turki Utsmani. Ya, selalu menggaungkan asasnya adalah apa? Al-Quran dan Hadis. Hanya saja raja-rajanya melakukan apa? Bentuk-bentuk kesyirikan dan yang lainnya. Baru ketika kalau kita lihat sejarahnya perang dunia satu ke dunia perang dunia 1 dan 2 pada pusing negara. Kita pengen pakai asasnya apa? Ya, akhirnya Amerika masuk menawarkan apa? Demokrasi. Rusia masuk menawarkan komunisme. Ini masuk menawarkan sosialisme. Ini masuk menawarkan ini, menawarkan ini. Jual dagangan. Tapi sebelum itu, ya yang namanya kerajaan Islam sudah pasti bahwasanya apa? Kedaulatannya, hukumnya, undang-undangnya sesuai dengan apa? Al-Quran dan Hadis. Ya kenapa Hindu, Buddha dulu mau rela berantem perang dengan pasukan Islam, pasukan Muslim? Karena nggak mau nanti kebudayaan mereka, hukum mereka diganti dengan apa? Al-Quran dan Hadis. Karena mereka saking cintanya dengan ajaran agama nenek moyang mereka, ya sehingga tidak mau ya Islam itu jaya. Akhirnya terjadi perang. Ya, ketika dikuasai, apa yang dilakukan? Semua dihapus semua. Yang berbau Buddha, yang berbau Hindu, ajarannya semua dihilangkan, diganti dengan apa? Islam. Ya, walaupun mungkin praktek amaliyahnya ada yang keliru, tapi dalam bab kedaulatan sebuah negeri, sebuah daulah, ya dikatakan negeri Islam ketika asasnya adalah apa? Al-Quran dan Hadis. Ya, bahkan kalau lihat mau sejarahnya, para tokoh-tokoh terdahulu ya mencap Soekarno sebagai orang-orang sekuler. Baca sendiri, bukan yang ngomong. Ya, para wartawan lokal, wartawan asing, ya semuanya dulu mengatakan cuma ada 2 ya yang berkuasa. Kalau nggak sekuler, agamis. Ya, siapa tokoh-tokoh sekuler yang diusung oleh ya tokoh-tokoh seperti Soekarno dan yang lainnya. Makanya terjadi pergolakan terus untuk merombak ya sistem sebuah negara. Tapi masa kini luar biasa ya dinormalisasikan, dianggap biasa. Ya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat, sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kita secara tidak langsung dipaksakan untuk mengatakan iya
bahwasanya ini telah sesuai. Kita dipaksa dalam tanda kutip untuk meyakini sebuah kekufuran, untuk melegalkan sebuah kekufuran. Ya, sedangkan yang menyuarakan ya al-haq dianggap orang-orang yang memberontak, dianggap orang-orang yang ingin kudeta, dianggap orang-orang yang ingin menghancurkan asas negara dan seterusnya. Luar biasa memang framing yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya, oleh bala tentara iblis, ya, laknatullah alaih, dari para duat-duat yang menyeru ke dalam neraka jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Menarik di sini kita lanjutkan lagi kebiasaan orang-orang Majus, dan di dalam keyakinan mereka jawazu nikahin maharim, bolehnya menikahi maharim yang ada hubungan mahram. Jadi kakak sama adik ya boleh apa? Nikah. Ya, kakak atau sepupu sama sepupu keponakan sama bibi, itu maharim. Boleh nikah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mazhab mereka juga ishtirak fil amwal waz zaujat. Bolehnya berserikat dalam harta dan istri. Gimana coba? Berbagi harta dan berbagi istri. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan, maka mereka tidak memandang untuk seseorang kepemilikan secara khusus. Fayashtarikuna fin nisa, mereka berserikat dalam wanita. Ya, boleh. Ini wanitanya satu dimiliki oleh 3-2 pria. Fayashtarikuna fil amwal, mereka juga berserikat di dalam harta. Makanya ada ya aturan apa namanya? Kalau suami istri cerai, gono gini, harus dibagi sama apa? Sama rata. Walai syuyu'iyah fil waqtil hadir, dan sekarang berkembangnya menjadi syuyu'iyah. Apa syuyu'iyah? Komunisme. Ya, wal ishtirakiyah dan sosialisme. Jadi syuyu'iyah dan sosialisme pada dasarnya mengambil ajaran orang-orang Majus. Ya, memang Majus sedikit sekarang orangnya, tapi pemikirannya tetap ada. Ya, kalau ditanya juga kenapa Nabi tadi kesannya membawa tauhid, tapi kenapa tidak dikisahkan? Ya, karena sudah yang menyebar kejelekannya dari umat-umatnya yang berubah, sehingga kata Majus sudah identik dengan apa? Orang yang menyembah api. Itu yang tersebar. Ya, sebagaimana mungkin pelakunya ya kalau zaman sekarang misalkan pencetusnya tobat, tapi sekarang pemikirannya masih hidup, maka ini yang terus dibahas. Orangnya ya sudah bertobat, biarkan saja antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di beberapa podcast anak sebutkan memang ya si Albani dikatakan kila bertobat di akhir hayatnya dari pemikiran irja, tapi pemikiran ini tetap hidup. Maka ini yang terus kita bahas pemikirannya. Orangnya ya sudah meninggal. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada hisabnya, wa hisabuhum 'ala Allah. Sedangkan pemikirannya tetap apa? Langgang, tetap hidup. Jaham ibn Safwan udah mati lama, tapi pemikirannya masih ada. Abu Hanifah juga. Ya, beliau juga sudah meninggal, dikatakan juga beliau bertobat. Bahkan istitab, dimintai tobat kalau nggak dibunuh. Akhirnya beliau apa? Bertobat, tapi pemikiran irja'nya tetap ada. Maka ini yang menjadi topik hangat yang terus akan dikaji. Bukan orangnya, tapi apa? Pemikirannya yang tetap hidup, tetap langgeng, yang kita harus berhati-hati darinya. Maka begitu juga, ya apa namanya Majus, memang sudah penganutnya mungkin cuma segelintir, entah di India, entah di Iran, sekelompok kecil. Tapi lihat bagaimana berkembang menjadi apa? Komunisme, berkembang menjadi apa? Sosialisme. Ya, hati-hati ya di dalam bab akidah, karena perannya itu sangat besar. Karena masalah hati, kalau hatinya sudah rusak, maka perbuatan ke atasnya juga akan rusak. Wa hadza madhhabun batil munaqid lil adyan wal fitr. Ini madhab yang batil, bertentangan dengan agama-agama dan fitrah. Fa khaliqul kaun wahid ahad. Pencipta alam semesta itu tunggal, ahad, esa. Ya, fardun samad, tunggal lagi samad, yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad abahal malikiyah al-fardiyah, dan syariat telah membolehkan kepemilikan tunggal. Terserah, misalkan siapa bintang mau punya harta 1 triliun terserah dia. Ya, kalau di sistem komunisme nggak boleh. Mau dia punya rumah 10 terserah. Kalau di komunisme atau sosialisme nggak boleh dibagi. Yang enak siapa berarti nanti? Hah? Yang nggak kerja, yang miskin. Biarin aja dia kerja, nanti gue dapat rumah. Dulu di Aden, di Yaman begitu, terkena syuyu'iyah. Ya, akhirnya orang yang punya rumah 5 harus dibagi kepada orang yang nggak punya rumah. Padahal dia capek-capek kerja, bikin rumah 5, nggak taunya rumahnya diambil untuk orang. Jadi semua rumah misalkan orang harus 2 semua. Jadi yang enak siapa? Nah nih, yang nggak kerja, yang nggak ngapa-ngapain. Yang capek siapa? Yang kerja. Nggak ada nanti zakat, semuanya hilang. Gara-gara apa? Pemikiran rusak ini. Ya, wa harrama nikahal maharim, dan syariat mengharamkan pernikahan kepada apa? Yang memiliki mahram. Allah alam shawab. Ini sedikit tentang masalah apa? Syirik dalam mulk, dalam kekuasaan, dalam kerajaan. Sebagai contohnya adalah orang-orang Majus, dan berkembang hari ini sebagaimana metode ideologi komunisme dan apa? Sosialisme. Jadi akar asalnya adalah Majus, kemudian berkembang, bercabang, ya inovasi dan seterusnya, akhirnya jadi ini dan itu. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam penyimpangan, semoga Allah jaga kita dari segala macam kerusakan akidah. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.